guys, welcome back to my YouTube channel V Entertainment by Crispy. So guys, di video kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Abang Mongol. Ya, halo. 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 Hai. Oke, jadi sebelum podcast atau bincang-bincang ini dimulai, jadi ada baiknya kalian untuk subscribe ya guys, dan like and share juga. Guys, jadi kita akan bertanya dari pertanyaan pertama, yaitu Bang Mongol, kalau boleh dijelaskan ritual apa yang dilakukan oleh satanik selain yang Bang Mongol sebutkan biasanya di podcast itu, Bang? Ya cuman itu ritualnya, nggak ada ritual lain. Jadi ritualnya yang seperti yang Abang bilang, seperti party seks, seperti begitu, Iya. Bang? Iya. Bang? Emang nggak ada yang ritual lain. Yang di campaign kemarin ya itu ritualnya. Oh, jadi apa ya? Kalau menurut Abang, ritualnya tersebut emang cuman itu doang? Ya kan ritual itu ada empat, salah satunya ritual seks. Jadi ada praise and worshipnya, ada perjamuan kudus, baru party seks. Oh gitu. Terus pertanyaan berikutnya itu ada, Bang, kenapa Lucifer itu suka sama mawar hitam? Oh, tanya langsung sama Lucifernya. Oh gitu. Jangan sama Mongol. Karena memang dia identik selalu memberi mawar yang black rose. Black rose. Ya. Apa karena emang mawar itu warnanya hitam dan mengacu pada kegelapan, jadinya Lucifer milih warna itu ya? Kalau mawar kan identik dengan warna merah, warna pink. Cuman memang ada beberapa yang black rose itu. Nah, masalah kegelapan nggak bisa jadi juga, bisa jadi sih. Oh, bisa jadi. Kalau selain kegelapan, apa mungkin karena apa menurut Bang Mongol, emang ada nggak sih tanaman mawar hitam itu, atau cuma mawar hitam tuh mawar merah yang busuk atau mawar yang busuk gitu, Bang? Sekarang mawar kan udah bisa bikin warna macam-macam. Semua udah bisa kok, nggak usah terlalu, maksudnya semua udah bisa, mau dibikin merah, mau dibikinin biru juga semua bisa. Ya juga sih. Berarti kemungkinan Lucifer suka warna hitam itu karena dari kegelapan itu ya, Bang? Bisa jadi. Bisa jadi. So, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu menurut Bang Mongol sendiri, kalau satanik itu udah ada sejak kapan sih, Bang? Sejak dahulu kala. Jadi sebelum adanya agama-agama di dunia ini sudah ada satanik ya, Bang? Udah. Berarti satanik itu memang sekarang itu banyak jenisnya dan berkembang di seluruh Indonesia. Selain seluruh Indonesia juga seluruh dunia gitu ya, Bang ya? Bisa jadi, karena memang kalau yang namanya penyesatan itu semua negara punya cara yang berbeda-beda. Oh gitu. Oke, kalau berikutnya aku mau nanya gini, Bang. Abang Mongol, kalau Bang Mongol ngobrol atau misalnya nih Abang ketemu sama Lucifer nih, terus Abang tuh ngobrol atau berbincang-bincang, apa sih yang Abang Mongol obrolin tuh sama Lucifer, Bang? Apa kita bisa komunikasi kayak teman gitu sama Lucifer? Nggak ada yang diobrolin. Kita cuma dikasih tugas, itu aja. Jadi tugasnya itu apa aja, Bang? Ya ada tugas, nggak harus dikasih tahu kan tugasnya apa aja. Yang penting di saat diberi tugas ya dia baru kasih tahu ke kita. Tapi kita nggak ngobrol lebih. Oh, berarti kita tuh nggak bisa kayak status temenan gitu sama Lucifer gitu ya, Bang? Emang ada yang mau temenan sama Lucifer? Iya juga ya. Tapi kalau misalnya kan kayak kita tuh bisa lebih akrab atau saling gimana gitu sama Lucifer, nggak bisa, Bang? Lah terus sekarang kalau situ mau temenan sama Lucifer mau ngapain? Mungkin kayak jadi sahabat gitu mungkin, Bang? Buat apa? Kan biasanya tuh kalau ikut satanik itu kita tuh bisa kayak dibantu baik atau dari segi ekonomi atau dan lain-lain tuh gimana? Itu bukan kayak kita temenan gitu, Bang? Lah emang siapa yang bilang ikut Lucifer itu jadi kaya? Jadi yang biasanya aku lihat itu kan di podcast tuh kayak
abang tuh cerita kalau dari pihak gereja setan itu bisa membantu kita dari segi apapun itu loh bang. Nggak ada gue bilang begitu. Cuman kalau masuk gereja setan dapat bayar kalau bawa jiwa baru iya. Tapi gue nggak bilang kalau ikut gereja setan bisa dapat kekayaan dari Lucifer, nggak ada. Oh jadi gitu bang. Jadi intinya kalau kita bawa jiwa baru kita dikasih imbalan gitu aja ya bang ya. Iya. Terus kenapa orang-orang pengen masuk kalau emang kayak gitu? Berarti itu cuma apa ya? Cuman dikasih Ya namanya orang kalau dikasih duit pasti masuk lah. Iya. Emang ngapain kalau nggak ada duit? Orang nggak ada duitnya aja orang masih masuk kok, apalagi dikasih duit. Tanya aja pertanyaan berikutnya. Jadi Bang Mongol sempat bilang kalau Bang Mongol diberi hadiah tato gitu ya bang ya dari Lucifer. Aku lihat di salah satu video, kayaknya di salah satu video penulisan abang. Terus kok abang sempat bilang setelah itu abang sempat bertobat selama 2 tahun gitu ya bang ya. Terus kalau kan abang sudah melalui proses pertobatan itu bang. Nah apakah tato yang ada di belakang abang itu kadang-kadang membawa efek negatif gitu nggak sih bang untuk kehidupan abang setelah bertobat itu bang? Nggak ada. Nggak ada sama sekali bang. Nggak ada. Tapi kalau misalnya kadang-kadang terkoneksi gitu nggak sih bang? Udah nggak. Bisa hilang gitu ya? Udah nggak ada memang. Tapi bekasnya katanya masih bang? Nggak ada. Udah total hilang gitu? Udah nggak ada sama sekali. Berarti dari efek tatonya itu udah nggak ada efek negatif lagi. Terus tapi kenapa waktu di podcast itu ada antek-anteknya abang yang ngikut katanya bang? Ya mereka mau ngikutin mah biarin aja, kan nggak ada masalah. Kenapa harus? Maksudnya begini, jadi ini sebenarnya gue ya di satanik memang begitu pekerjaannya. Tetapi kalau udah keluar ya udah keluar. Masalah antek-anteknya ngikut, siapapun ngikut ya kenapa tidak? Biarin aja mereka ngikut, yang penting kan kita tidak ikutin mereka. Oh gitu, berarti antek-anteknya itu nggak bakal mengganggu abang sama sekali, malah mereka tuh menjaga abang gitu ya? Oh salah lagi. Masa kita udah dalam Tuhan terus justru yang jagain kita iblis, kan nggak lucu. Beda dong. Iya juga ya. Mungkin kayak biasanya tuh kan kalau aku tuh pernah denger nih bang, misalnya nih kalau kita ada temen orang itu bisa dibilang orang yang bisa gitu ya bang ya. Terus tiba-tiba kan kita misalnya kita tuh berkunjung ke rumahnya teman kita itu, terus kita tuh kayak dikasih penjaga gitu di belakangnya, kayak nanti kamu jaga ya anak ini sampai di rumah. Nah itu bukannya sama kayak antek-antek gitu ya bang? Nah sekarang ngapain orang itu ngasih lu buat jaga? Emang lu nggak bisa jaga diri? Nah itu juga jadi pertanyaanku bang. Kan misalnya kita kan juga bisa doa gitu ya bang. Terus jadi tujuannya yang di belakang itu gimana bang? Ya lu kan bisa nolak. Oh kalau nolaknya gimana? Sedangkan mereka itu udah langsung ngasih gitu bang. Ya lu berhak menolak dong. Berarti ada pengaruhnya kalau misalnya kita mau dijaga gitu bang sama antek-antek itu, sama kita menduakan Tuhan tuh ada. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dikasih terima ya akan Tuhan, tapi kalau nggak mau terima ngapain? Tapi kalau kita nggak enak nolak nih sama, Ya harus belajar menolak, jangan pakai nggak enak. Ini kan bicara keselamatan lu, bukan cuma untuk hari ini, untuk kedepannya lu mau masuk surga atau tidak. Oh gitu ya bang. Jadi lebih baik kita bilang aja nggak usah deh, aku bisa sendiri gitu walaupun malam gitu ya bang ya. Sekarang mereka mau ngasih buat lu nggak jagain apa? Maksudnya kayak misalnya kita di jalan nih takut kenapa-napa, terus kita dikasih, terus sampai di rumah, terus habis itu antek-anteknya kembali sama yang punya gitu loh bang. Sekarang pertanyaannya, emang doa ibu lu kurang manjur? Iya juga ya. Berarti kita tuh bisa tanpa dikirimin untuk orang yang jaga kita, makhluk-makhluk kayak gitu ya bang ya. Ngapain? Emang perlu lu dijagain sama makhluk gaib, sedangkan lu ada restu orang tua lu? Iya. Bener bang, bener juga ya. Pertanyaan berikutnya bang, Bang Mongol, apa sih tujuan utama dari satanik itu selain penyesatan gitu bang? Ya nggak ada lain tujuannya, cuman buat penyesatan doang. Emang tujuannya ngapain, mau bangun negara? Enggak, cuman buat menyesatkan orang-orang muda, anak-anak muda lebih banyak lagi tersesat, lebih bagus.
Jadi kalau udah tersesat gitu, cuma itu poin utamanya. Dan kalau misalnya kalau dari segi kesenangan yang diberikan dari pihak itu gimana bang? Ya itu kan bonus. Berarti itu cuma bonus aja. Iyalah, itu bonus bagian dari kita bergabung. Oke bang, kita tanya pertanyaan berikutnya ya. Oh ya bang, jadi abang Mongol sempat bilang kalau saat ini gereja setan itu sedang underground gitu ya bang ya. Terus apakah suatu saat gereja setan tersebut dapat jaya kembali gitu bang? Dan kenapa kalau misalnya gereja setan itu dapat kembali nggak underground dan naik berjaya gitu bang? Ya mereka saat ini memang underground, bukan soal berjaya lagi, nggak ada. Tapi memang di akhirnya nanti mereka akan muncul. Apa mungkin kemunculannya itu ketika perperangan yang sering dibilang perperang akhir zaman yang disebut melawan Dajjal itu ya bang ya? Ya bisa juga iya, bisa juga enggak. Emang mereka underground terus nanti mau keluar lagi pas udah Imam Mahdi sama Isa Al-Masih datang? Enggak lah, paling juga tahun depan juga mulai ada kok. Apa sih yang mencirikan kalau mereka kembali melewati masa-masa underground mereka dan kembali mulai bertahap berjaya begitu bang? Gua belum pernah ngecek. Oh gitu. Kirain ada kayak ciri-cirinya gitu bang. Ya ciri-cirinya kriminalitas makin banyak, pertumbuhan darah makin banyak, kayak itulah salah satu ciri-cirinya. Oh kalau misalnya ada perbedaan tentang politik itu gimana bang? Itu urusan belakangan, bukan urusan gereja setan itu. Oh, apa mungkin nggak gereja setannya itu dia tuh masuk ke dalam sistem politik kita, bang? Nggak tahu. Apa emang nggak bisa diceritakan itu, bang? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, bang. Kalau kayak gitu kita tanyakan ke pertanyaan berikut aja ya, bang ya. Jadi kalau pertanyaan berikutnya itu sempat dilihat di salah satu konten dari Bang Mongol. Ketika penelusuran itu bersama tim penelusuran itu ya bang ya, ketika itu kan disampaikan bahwa abang memiliki antek-antek. Apakah antek-antek tersebut bisa abang suruh jangan ikutin gue lagi kayak gitu misalnya bang? Enggak. Apa ada something special yang bikin mereka pengen ikutin abang bang? Bisa jadi. Apa karena mereka melihat ada tatunya abang gitu? Enggak juga. Enggak juga. Jadi kemungkinan itu kenapa sih bang? Dia begini, kalau memang masalah yang antek-antek itu mau ngikut itu kan urusannya mereka. Yang penting kitanya aja dulu percaya belum sama Tuhan sembah sekarang. Jadi maksudnya begini, itu urusannya mereka. Mereka mau ngikutin gua sampai di mana terserah. It's not my business. Anaknya abang. Karena abang Mongol kalau mau diizinin nikah itu harus anaknya abang Mongol itu udah lulus SMA gitu kan bang. Nah jadi kriteria istri misalnya abang udah mau nikah nih kayak gimana sih bang? Istri yang kayak apa yang menjadi idaman abang dan bisa mendampingi abang gitu?